Siang itu, di bawah terik matahari pukul 12 lebih, Sari berjalan terhuyung-huyung dari rumah mertuanya menuju rumah ibunya. Ketika sampai, bukan hanya dahinya yang basah oleh keringat, daster hamil yang ia kenakan pun terasa basah kuyup. Mendengar panggilan Sari dari luar, Bu Hartini, ibunya, bergegas keluar. Melihat kondisi Sari yang seperti itu, Bu Hartini langsung mengomel, "Kamu tidak tidur siang, kenapa jam segini baru ke sini?" Di sebelah rumah ada hajatan pernikahan, Bu. Mereka putar musik dangdut kencang sekali, Sari tidak bisa tidur, makanya mau numpang tidur di sini. Walaupun begitu, seharusnya kamu naik ojek atau motor. Ini malah jalan kaki. Bagaimana kalau di tengah jalan kamu pingsan karena kelelahan? Ibu khawatir. Ibu terlalu cemas, tidak akan seperti itu. Jangan menyepelekan. Semakin dekat dengan bulan-bulan akhir kehamilan, kamu harus semakin hati-hati. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan cucu laki-laki satu-satunya keluarga mereka, mereka tidak akan memaafkanmu. Iya, Sari ingat, ibu jangan marahi Sari lagi. Sari mendekat dan merangkul lengan ibunya. Bu Hartini tidak lagi mengomel, ia segera masuk ke kamar dan menyalakan AC untuk Sari. Sebenarnya, ada satu hal yang Sari sembunyikan dari Bu Hartini. Hari ini ia pulang bukan karena tetangga mengadakan hajatan, melainkan karena ia dan ibu mertuanya baru saja bertengkar hebat. Penyebabnya lagi-lagi adalah Siska, adik ipar Sari yang terkenal galak. Baru saja tadi, Siska datang ke rumah Bu Endang, ibu mertuanya. Dengan suara keras, ia bertanya, "Bu, Siska pinjam motornya ya? Mau pinjam motor kemana? Mau pergi ke nikahan teman? Kenapa tidak pakai motor di rumahmu saja? Motor itu sudah butut, tidak ada bedanya dengan gerobak. Mana berani aku pakai motor seperti itu untuk bertemu teman-temanku? Setidaknya kalau pakai motor yang ini, aku masih punya muka." Dari dalam rumah, Sari mendengar percakapan antara ibu dan anak itu. Sari pun keluar dan langsung berkata, "Sore ini Mbak harus ke kantor untuk mengurus cuti melahirkan, Siska. Maksud Mbak tidak mau meminjamkan motor Mbak padaku? Kalau Mbak tidak ada urusan, tentu saja Mbak akan pinjamkan. Tapi Mbak juga punya keperluan. Apa keperluan Mbak lebih penting dari keperluanku? Begini saja, kamu bawa motormu ke sini, aku akan pakai motor butut itu sementara, dan kamu pakai motor ini. Aku pasti akan pakai motor ini, tapi aku tidak sudi repot-repot pulang ke rumah untuk mengambil motorku untuk Mbak. Aku bukan pembantumu." Siska bersikap sangat tidak sopan. Ia segera mengambil kunci motor Sari dan melesat pergi. Sari yang kesal mengadu pada Bu Endang, "Ibu lihat kelakuan Siska, apa itu pantas? Bukannya Sari tidak mau meminjamkan, tapi setidaknya dia bawa motornya ke sini agar Sari punya kendaraan untuk pergi. Kamu ini jangan galak-galak. Kamu itu mbaknya, mengalah sedikit dengan adik tidak bisakah? Berarti ibu setuju dengan perbuatannya? Kamu ini suka sekali membesar-besarkan masalah sepele. Ada sepeda di situ. Sore nanti kamu naik sepeda ke kantor juga bisa, kan, Bu? Dari sini ke kantor Sari hampir 10 kilometer. Kalau naik sepeda, kapan sampainya? Lalu kamu mau bagaimana? Mau orang tua ini menggendongmu ke sana? Diberitahu baik-baik tidak mau? Maunya aku marahi terus. Nanti kalau Mas Bayu pulang, kamu pasti akan mengadu kalau aku dan Siska menindasmu, kan? Ibu tidak perlu khawatir. Sari tahu, meskipun Sari mengadu, tidak akan ada yang berubah. Sari akan diam saja seperti yang ibu mau. Setelah pertengkaran dengan Bu Endang selesai, Sari tidak punya pilihan lain. Ia memutuskan untuk berjalan kaki ke rumah ibunya untuk meminjam motor, sekaligus untuk menghindari omelan Bu Endang. Sudah hampir setahun sejak menikah, tetapi kehidupan di keluarga suaminya tidak pernah mudah bagi Sari. Ibu mertua yang galak, ditambah adik ipar yang seperti fotokopian ibunya. Semakin dipikirkan, Sari semakin sedih. Ia hanya ingin hidup tenang, tetapi mengapa hidup selalu mempersulitnya? Setelah Sari tidur siang dan bangun, Bu Hartini khawatir putrinya akan kelelahan jika pergi sendirian. Jadi ia mengantar Sari sampai ke kantornya untuk mengurus administrasi. Setelah itu, ia mengantar Sari pulang sampai ke rumah mertuanya. Di hadapan ibu kandung Sari, Bu Endang bahkan tidak berusaha bersikap ramah. Bu Hartini menyapa dengan suara cukup keras. Pasti Bu Endang mendengarnya, tetapi ia tidak menjawab.
Bu Hartini menatap Sari dengan tatapan sedih. Mertuamu kenapa? Ibu sapa tapi dia tidak menjawab. Apa kamu berbuat salah padanya? Tidak ada apa-apa, Bu. Sudah, ibu pulang saja. Hari sudah mulai gelap. Sari mendengarkan beberapa nasihat dari ibunya sebelum masuk ke dalam rumah. Hal pertama yang menyambut matanya adalah sepeda motornya yang kini rusak parah. Sementara itu, Siska sedang asyik bermain ponsel. Ia sama sekali tidak berniat menjelaskan apa yang telah terjadi. Sari pun bertanya, "Kamu bawa motornya bagaimana sampai jadi begini, Siska?" Siska mengerutkan kening, menoleh ke arah Sari. "Mbak tidak lihat aku lagi main HP? Bisa tidak bicaranya nanti saja?" "Tidak, aku butuh penjelasan sekarang juga." Sebenarnya apa yang terjadi? Waktu di acara nikahan, temanku bilang lupa bawa uang amplop, jadi dia pinjam motor sebentar untuk pulang ambil uang. Dia tidak sengaja menabrak mobil, makanya motor Mbak jadi seperti ini. Sudah cukup penjelasanku? Bagaimana bisa kamu meminjamkan motor ke orang lain dan membiarkannya merusaknya seperti itu? Dia temanku. Namanya teman, masa pinjam motor saja tidak boleh? Lalu aku tanya, apa kamu sudah minta uang ganti rugi darinya? Sekarang dia sedang pusing membayar ganti rugi mobil orang, mana mungkin aku punya muka untuk menagih ganti rugi motor ini lagi. Karena ini bukan motormu, makanya kamu bisa bicara enteng seperti itu. Kalau kamu tidak bisa, biar aku yang urus. Sudah cukup, apa katamu? Aku bilang sudah cukup. Apa Mbak mau aku kehilangan muka di depan teman-temanku baru Mbak puas? Lagi pula motor ini juga bukan milik Mbak. Ini motor Mas Bayu kan? Kalau kamu mau hitung-hitungan, aku juga akan terus terang. Uang untuk membeli motor ini adalah hasil tabunganku sendiri. Mas Bayu tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Karena ini milikku, aku merasa sangat sayang. Aku tidak bisa menganggapnya tidak ada apa-apa. Sari telah mengatakan semua yang perlu ia katakan. Saat ia baru saja berbalik, Siska menarik tangannya. Tadi sempat turun gerimis kecil, membuat halaman menjadi sangat licin. Sari ditarik terlalu kuat oleh Siska. Ia kehilangan keseimbangan dan terpeleset jatuh di lantai semen. Dari balik dasternya, aliran darah merah mengalir keluar. Darah itu bercampur dengan air hujan, membuat Sari panik. Ia berteriak, "Darah, darah!" Tidak berbeda dengan Sari, Bu Endang dan Siska juga sama paniknya. Bu Endang segera menelepon ambulans untuk membawa Sari ke rumah sakit. Sebelum pergi, Bu Endang berpesan pada Siska, untuk sementara, jangan di sini dulu. Cepat pulang ke rumahmu, biar ibu yang selesaikan urusannya. Baiklah, aku pulang ya. Siska buru-buru membersihkan genangan darah itu, lalu pulang ke rumahnya. Sementara itu, meskipun Sari segera dilarikan ke rumah sakit, karena kehilangan terlalu banyak darah, ia tidak bisa mempertahankan bayi di dalam kandungannya. Saat menerima kabar dari dokter, dunia Sari seakan runtuh. Ia melihat sekelilingnya hanya ada warna putih yang kabur dan hampa. Sari tidak melihat Bayu, suaminya, dimanapun. Dengan suara lemah, ia bertanya pada Bu Endang, "Suami saya di mana, Bu? Memangnya ini kabar baik sampai harus memanggil Bayu ke sini?" Biarkan dia bekerja dengan tenang. Sari tidak mengerti apa yang ada di pikiran Bu Endang, tetapi jika mertuanya tidak menelepon, ia yang akan menelepon. Mendengar kabar Sari ada di rumah sakit, Bayu langsung melesat ke sana. Saat tiba di pintu masuk rumah sakit, Bayu melihat Bu Endang sedang menunggunya. Ia bertanya dengan cemas, "Sari, istriku dirawat di kamar mana, Bu?" "Dia ada di lantai 2. Sebenarnya apa yang terjadi di rumah sampai dia bisa keguguran? Tadi di jalan sambil menyetir aku menerima telepon jadi tidak begitu jelas, tapi sepertinya Sari bilang ini karena Siska." "Apa itu benar, Bu?" "Bukan, ini karena Ibu." "Apa maksud Ibu? Kenapa Ibu membuat istriku keguguran? Dia itu menantu, tapi sikapnya sangat kurang ajar. Kamu tidak tahu, selama kamu tidak ada, dia sama sekali tidak menganggap Ibu ada. Hari ini Ibu sudah tidak tahan lagi. Ibu hanya memukulnya pelan sekali, siapa sangka dia malah pura-pura jatuh ke belakang, makanya jadi keguguran. Ya Tuhan, aku tidak tahu persis apa masalahnya, tapi tidak bisakah Ibu mengalah sedikit padanya? Dia sedang mengandung anakku, cucu Ibu sendiri. Ibu tahu Ibu salah, kamu tenanglah. Kalian berdua masih muda, cepat atau lambat pasti akan punya anak lagi.
Jangan berpikir negatif, anggap saja anak ini belum rezekinya untuk keluarga kita. Setelah mendengar penjelasan Bu Endang, amarah Bayu belum juga reda. Tetapi, di satu sisi, Bu Endang adalah ibunya, orang yang melahirkan dan membesarkannya. Ia tidak bisa meluapkan amarah pada ibunya. Itulah alasan Bu Endang menutupi kesalahan Siska. Jika ia mengatakan Sari keguguran karena Siska, sikap Bayu pasti akan berbeda. Setelah berhasil mengelabui Bayu, Bu Endang merasa sedikit lebih tenang. Namun saat Bayu masuk untuk menemui Sari, ia tetap berdiri di samping mereka, takut Sari akan menceritakan kebenarannya. Melihat mata Sari yang penuh duka, Bayu hanya bisa menghibur, "Jangan terlalu sedih, sayang. Istirahat dulu, kalau kamu sudah sehat, kita bisa program punya anak lagi." Sari tidak menjawab ucapan Bayu. Bayu menghela napas lelah. "Kamu dengarkan apa yang aku katakan? Kalau sudah dengar, setidaknya jawab aku." "Mas mau aku jawab bagaimana? Baru beberapa jam yang lalu, anakku masih ada di dalam perutku. Aku masih bisa merasakannya bergerak dengan kuat. Tapi sekarang, karena adik perempuanmu, anakku sudah tiada. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mendatangi Siska dan memintanya mengembalikan anakku? Sepertinya itu juga tidak mungkin. Siska kan adikmu. Benar atau salah, dia tetap adikmu, darah dagingmu. Apa maksudmu?" "Ibu bilang padaku, beliau yang membuatmu keguguran." Sari melirik sinis ke arah Bu Endang dan tersenyum pahit. "Ibu bilang begitu pada Mas Bayu? Sampai akhir pun, ibu tetap membela anak perempuan ibu, ya? Lalu anakku? Siapa yang akan membelanya?" Bayu tidak tahu antara ibu dan istrinya, siapa yang berkata jujur dan siapa yang berbohong. Bayu pun berkata, "Sudahlah, jangan mengungkit masalah ini lagi. Kamu melakukan itu juga tidak akan membuat anak kita hidup kembali. Jadi Mas memaksaku untuk melupakan kesalahan adik Mas? Lalu kamu mau bagaimana? Mau melaporkan Siska ke polisi? Dari tadi bicara, sepertinya Mas masih belum mengerti apa yang aku butuhkan. Siska sudah merenggut nyawa anak kita, tapi dia bahkan tidak muncul di sini untuk meminta maaf padaku." Dari luar pintu, Siska tiba-tiba masuk. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Dengan suara tinggi ia berkata, "Aku sudah datang, Mbak iparku." Melihat sikap Siska, Bayu pun tidak senang. Ia membentak, "Ini rumah sakit, bicara yang pelan. Dan lagi, cepat minta maaf pada Mbak Sari. Aku kesini bukan untuk minta maaf padanya. Aku kesini untuk memberitahu semua orang wajah aslinya." "Apa yang kamu bicarakan? Kamu sudah gila ya?" "Bukan. Mas yang gila karena memutuskan menikahinya. Hatinya tidak sebaik penampilannya. Dia pernah hamil waktu masih SMA dan melakukan aborsi. Justru karena dia pernah hamil di usia muda, ditambah lagi pernah aborsi, makanya rahimnya lemah dan gampang keguguran meskipun hanya karena benturan kecil, bukan karena aku." Mendengar ucapan Siska, wajah Bu Endang, Bayu, dan bahkan Sari menjadi kaku. Bu Endang bertanya dengan cemas, "Kamu bicara yang benar?" "Tentu saja benar. Lihat saja raut wajahnya. Biasanya dia paling pintar bicara, kan? Tapi sekarang dia diam 1000 bahasa. Itu artinya yang aku katakan benar." Siska beralih pada Bayu, "Mas tidak percaya, kan? Kalau begitu, tanya saja sendiri padanya." Bayu menatap Sari dengan pandangan bingung, lalu berteriak di depannya, "Jelaskan, Sari, jelaskan. Kenapa kamu jadi gagap begini? Jangan-jangan benar kamu pernah hamil dan aborsi waktu sekolah? Kenapa kamu berani membohongiku? Kenapa?" "Benar, aku pernah hamil waktu sekolah, tapi itu sebuah kecelakaan. Maaf aku tidak memberitahumu, tapi menurutku, yang penting adalah masa kini. Makanya aku tidak pernah bertanya apapun tentang mantan istrimu. Aku hanya peduli siapa dirimu sejak kita bertemu. Bagaimana masa lalumu, aku tidak merasa itu penting. Lalu Mas? Apa Mas lebih peduli dengan masa laluku daripada masa kini kita? Jangan bawa-bawa statusku yang pernah menikah untuk membenarkan kesalahanmu. Dua hal ini sangat berbeda. Jadi, Mas yang pernah bercerai itu hal biasa, sedangkan aku yang pernah aborsi itu tidak biasa, dan hanya Mas yang berhak membentakku. Begitu maksudmu? Aku tidak menyangka mulutmu setajam ini. Sepertinya selama ini aku salah menilaimu."
Seakan menunggu ucapan Bayu, Bu Endang langsung mengompori, "Tuh kan, Mas lihat, Ibu sudah bilang istrimu itu tidak sebaik kelihatannya. Untung ada Siska, hari ini kamu bisa lihat wajah aslinya, apalagi yang kamu harapkan darinya? Ceraikan saja dia. Perempuan di dunia ini banyak, kenapa harus mempertahankan perempuan rusak seperti dia? Kalau sampai kabar ini tersebar, keluarga kita bisa malu karenanya." Ibu tidak mau itu terjadi, Bayu tidak bisa menerima kenyataan bahwa Sari pernah hamil dengan pria lain. Tetapi, untuk langsung memutuskan bercerai karena hal itu, Bayu juga tidak bisa langsung setuju. Sebelum bersama Sari, Bayu pernah menikah dengan Linda. Kurang dari 3 bulan, mereka bercerai. Bercerai sekali. Orang mungkin akan berpikir Bayu dan Linda tidak cocok. Tetapi jika bercerai untuk kedua kalinya, orang akan berpikir ada masalah dengan Bayu dan keluarganya. Bayu tidak mau mendapat citra buruk. Ia bimbang antara memaafkan Sari atau menerima menjadi bahan gunjingan orang. Sementara itu, Bu Endang melanjutkan, "Kalau masa lalunya sudah seperti itu, belum tentu anak yang baru saja keguguran itu darah daging keluarga kita. Jangan terlalu sedih dan tidak usah pedulikan si Sari. Kita pulang saja." Bu Endang menarik tangan Bayu untuk pulang. Siska tersenyum puas karena semua berjalan sesuai keinginannya. Tinggallah Sari seorang diri di kamar rumah sakit yang dingin. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia mengambil ponsel dan menelepon ibunya. Menerima kabar putrinya keguguran dan sedang dirawat di rumah sakit, Bu Hartini segera memesan taksi online menuju rumah sakit. Melihat putrinya terbaring lemah dengan wajah pucat, Bu Hartini tidak bisa menahan emosinya. Ia menangis terseduh-seduh sambil memeluk Sari. "Kasihan anakku. Kasihan anakku." Sebagai seorang ibu, Bu Hartini mengerti tidak ada duka yang lebih besar dari duka seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ia tahu betapa hancurnya perasaan Sari saat ini. Dulu saat masih sekolah, Sari tidak sengaja hamil dengan cinta pertamanya. Saat itu keduanya masih terlalu muda, sehingga kedua keluarga sepakat agar Sari melakukan aborsi demi masa depan pendidikannya. Meskipun saat itu Sari baru berusia 17 tahun, ia sudah merasakan sakit yang luar biasa karena tidak bisa melindungi anaknya. Dan sekarang, 8 tahun kemudian, Sari harus merasakan penderitaan ia. Sekali lagi, Bu Hartini mencoba menghibur Sari. Tetapi kata-kata penyemangatnya tidak mampu menyentuh hati Sari yang sedang berdarah. Beberapa saat kemudian, ketika Sari sudah berhenti menangis, Bu Hartini bertanya, "Suamimu mana? Mertuamu juga? Kenapa mereka tidak menemanimu?" "Mereka sudah datang dan sudah pulang semua. Siska tahu tentang masa laluku yang pernah aborsi. Dia memberitahu ibu mertua dan suamiku. Mas Bayu bilang dia tidak bisa menerima masa laluku. Dia mau cerai. Kalau dia sudah berkata begitu, meskipun kamu berhasil membujuknya untuk memaafkanmu, ibu yakin suatu saat nanti kalau kalian bertengkar, dia pasti akan mengungkit masa lalumu untuk menyakitimu. Belum lagi, Siska yang membuatmu kehilangan anakmu, ibu tidak bisa memaafkannya." Melihat cara seluruh keluarganya memperlakukanmu, ibu juga tidak tenang. Ibu takut suatu hari nanti mereka akan membunuhmu hanya dengan kata-kata. "Sudahlah, bercerai juga tidak apa-apa, Nak. Ibu akan ada di sampingmu untuk membantumu memulai lagi." Biasanya Bu Hartini selalu menasihati Sari untuk menekan egonya agar tidak menyinggung keluarga mertua. Meskipun mereka salah, lebih baik pura-pura tidak tahu dan menganggap mereka benar. Dengan begitu, ia tidak akan dibenci dan bisa memiliki pernikahan yang damai. Namun sekarang, justru Bu Hartini yang mendukung perceraian Sari. Ia tidak ingin Sari terus menderita. Sabar itu ada batasnya. Jika mereka sudah tidak menghargai dan menganggapnya ada, maka tidak perlu lagi berkorban. Setelah Sari keluar dari rumah sakit, Bu Hartini menemaninya pulang ke rumah mertuanya untuk terakhir kalinya untuk mengemasi barang-barang. Namun, Bu Endang salah paham, mengira Sari membawa ibunya untuk memohon agar diizinkan tinggal. Bu Endang berkata dengan angkuh, "Ibu tidak perlu membuang tenaga. Meskipun ibu bersujud di kaki saya tidak akan memaafkan anak ibu." "Siapa yang bilang saya mau bersujud di kaki ibu? Bukankah ibu datang ke sini untuk meminta maaf karena tidak becus mendidik anak?" Sepertinya ibu terlalu sering nonton sinetron, jadi suka berkhayal.
Saya datang ke sini untuk membantu anak saya mengemasi barang-barangnya. Surat cerai juga sudah ditulis oleh anak saya. Tolong sampaikan pada anak ibu. Ya, Bu Endang tampak sangat terkejut. Kalian berdua ibu dan anak memang sama-sama tidak tahu malu, ya. Tapi bagus juga, jadi tidak buang-buang waktu kedua belah pihak. Cepat bereskan barang kalian, sebelum anak saya pulang kerja. Saya tidak mau anak saya melihat orang-orang yang tidak seharusnya ia lihat. Bu Hartini hendak membalas ucapan Bu Endang, tetapi Sari segera menahannya. Ia tidak ingin ibunya membuang waktu untuk berdebat sia-sia. Ibu dan anak itu segera membereskan barang-barang Sari lalu memanggil mobil pikap untuk mengangkutnya. Karena ada mobil angkutan barang yang parkir di depan gang rumah Bu Hartini, para tetangga mulai bergosip. Saat melihat Sari dan ibunya keluar, Bu Ani, salah seorang tetangga, langsung menghampiri. Mau pindah kemana Sari? Kapan kamu melahirkan? Baru beberapa hari yang lalu tante lihat perutmu masih besar. Saya keguguran tante. Ya ampun. Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan-jangan kamu dan Bayu bercerai? Selama tinggal di sini, terima kasih atas bantuan tante. Meskipun saya belum banyak kesempatan ngobrol dengan tante, tapi setiap kali bertemu, tante selalu tersenyum ramah dan menyapa saya. Saya sangat senang. Sari pamit pada Bu Ani lalu pulang bersama ibunya. Tumpukan barang dari rumah mantan suaminya kini tergeletak di depan ruang tamu. Bu Hartini menatapnya sejenak lalu berkata, "Ibu setuju sekali kamu bercerai. Hanya orang dalam rumah yang tahu alasan sebenarnya kamu dan Bayu berpisah, tapi orang luar pasti akan menyebarkan banyak gosip yang tidak benar. Ditambah lagi, Bu Endang mungkin akan mengarang cerita untuk membuat orang lain berpikir buruk tentangmu. Ibu tidak mau kamu jadi bahan tertawaan orang. Kalau sudah menerima perceraian, Sari juga sudah siap dengan omongan orang, Bu. Walaupun begitu, Ibu rasa di sini bukan tempat yang cocok untukmu memulai segalanya dari awal. Dengarkan Ibu, kamu pergi kerja ke Jakarta saja. Ya, ke Jakarta? Tapi Sari tidak kenal siapa-siapa di sana. Kenapa bilang tidak kenal siapa-siapa? Kan ada Maya, anaknya Om Hung. Dulu Sari dengar Maya kerja di Surabaya. Bu, anak itu sudah dipindah tugaskan ke Jakarta hampir sebulan ini. Oh begitu, akhir-akhir ini Sari terlalu sibuk jadi tidak tahu. Coba Sari hubungi Maya, kalau bisa kalian berdua kerja bareng, Ibu akan lebih tenang. Tapi yang terpenting tetap keputusanmu, kalau kamu tidak mau pergi, Ibu juga tidak akan memaksa. Tidak, Sari mau pergi, Bu. Sejak lulus kuliah, Sari hanya bekerja di kampung. Sekarang ada kesempatan untuk mengubah lingkungan kerja, sepertinya tidak buruk. Biar Sari telepon Maya dulu. Bagus sekali. Coba hubungi dia sekarang. Tanpa menunda, Sari langsung menelepon Maya untuk menanyakan situasi. Kebetulan sekali, perusahaan tempat Maya bekerja sedang membuka lowongan baru. Sari langsung mengambil kesempatan itu untuk mengirim lamaran online dan bersiap untuk wawancara. Keesokan harinya, Sari pergi ke terminal bus dan memulai perjalanan barunya. Sepanjang perjalanan menuju Jakarta, ia banyak merenung tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pikiran-pikiran itu berkecamuk di kepalanya, membuatnya tidak bisa tidur. Tanpa sadar, Sari membuka ponselnya. Tidak ada satupun panggilan dari Bayu. Mungkin ia sangat senang Sari secara sukarela mengajukan cerai. Dan ia juga tidak punya sepatah kata pun untuk diucapkan pada Sari. Sari telah dicerca oleh ibu mertuanya mulai dari cara berpakaian, memasak, membersihkan rumah, hingga adik ipar yang selalu menyindir dan seenaknya mengambil barang-barangnya. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam waktu kurang dari setahun. Jika terus dipikirkan hanya akan membuat Sari sakit hati. Karena itu Sari bertekad untuk tidak lagi memikirkannya. Ia akan mencari jati diri yang baru di ibu kota. Bus berhenti di depan kompleks apartemen tempat Maya tinggal. Sari segera menelepon Maya untuk turun menjemputnya. Sudah lama kedua sepupu itu tidak bertemu. Maya langsung memeluk Sari. "Aku senang sekali Mbak akhirnya datang ke sini. Sekarang ada Mbak, ada aku. Rasanya senang sekali. Mbak juga senang. Kalau bukan karena kamu, mungkin Mbak tidak akan mengambil keputusan nekat ini. Biar aku bantu bawa barang-barangnya ke atas. Oh ya, aku sudah memberitahu pacarku untuk datang ke sini. Kita makan malam bersama. Kamu panggil pacarmu? Mbak takut nanti jadi canggung." "Tidak akan canggung, Mbak.
Selain pacarku, ada juga satu teman sekampung kita. Teman sekampung yang mana? Rahasia. Nanti juga Mbak tahu. Maya mengajak Sari masuk. Setelah perjalanan panjang, Sari mandi hingga bersih. Perasaannya sedikit cemas karena harus bertemu dan berbicara dengan pacar Maya. Sebagai sepupu yang lebih tua, ia harus lebih berhati-hati. Sedangkan teman yang Maya sebutkan, Maya tidak menjelaskan siapa orang itu, membuat Sari semakin penasaran. Saat Sari sedang menebak-nebak, pintu terbuka, dua orang pria masuk, pria yang di depan terlihat asing. Sari menebak itu adalah pacar Maya. Sari mencoba melihat siapa pria di belakangnya. Ketika melihat wajahnya, Sari hampir membeku. Itu Fajar. Fajar adalah cinta pertamanya yang penuh skandal, pria yang membuatnya hamil di usia 17 tahun. Sari mundur beberapa langkah, matanya menyiratkan ketakutan. Tetapi Maya menariknya mendekat pada Fajar dan Aditya. Maya memperkenalkan, ini Mas Aditya, pacarku. Dan ini Mas Fajar, sepertinya aku tidak perlu memperkenalkan lagi dia siapa, kan? Maya tersenyum kecil. Sama seperti Sari, wajah Fajar juga memerah saat bertemu kembali dengannya. Ia berkata dengan gugup, lama tidak bertemu, kamu apa kabar? Aku baik. Melihat Sari bersikap dingin, Maya menyela, loh, Mbak Sari kok jadi kaku begitu? Bukannya dulu kalian berdua. Maya mencubit lengan Maya, memberi isyarat agar tidak melanjutkan. Maya mengerti dan langsung diam. Keempatnya duduk di meja makan. Maya yang memimpin percakapan. Hanya Maya dan Aditya yang terlihat santai, sementara Sari ingin segera menyelesaikan makan malam itu, ia tidak bisa menatap langsung ke mata Fajar. Sari bisa merasakan Fajar sedang menatapnya, karena itu ia semakin tidak berani mengangkat kepala. Akhirnya, setelah hampir 1 jam, makan malam itu selesai. Maya dan Aditya berebut mencuci piring. Mereka sengaja menciptakan ruang agar Sari dan Fajar bisa berbicara. Sari masih belum bisa mengatasi rasa canggungnya pada Fajar. Ia hendak pergi keluar, tetapi Fajar memanggilnya. Kamu mau kemana? Aku mau keluar cari udara segar sebentar. Apa kamu merasa canggung bertemu denganku lagi? Apa kamu tidak merasa canggung? Aku juga canggung. Tapi perasaan bahagiaku lebih besar. Apa maksudmu? Jangan-jangan kamu sudah tahu akan bertemu denganku di sini tapi tetap datang? Aku yang meminta Maya memberiku kesempatan hari ini. Aku ingin bertemu denganmu lagi. Ada yang ingin aku katakan tentang kejadian dulu. Aku minta maaf. Kejadian dulu aku tidak mau membahasnya lagi. Biarlah masa lalu tetap menjadi masa lalu. Aku dan kamu juga tidak punya alasan lagi untuk bertemu. Kuharap setelah hari ini kamu akan menghormati dan melakukan apa yang baru saja aku katakan. Sari dengan tegas kembali ke kamarnya. Di depan Fajar, ia bersikap tegar, tetapi saat sendirian, ia menunjukkan kegelisahannya. Jantungnya berdebar kencang. Sari mencoba menenangkan diri dengan minum segelas penuh air. Baru saja selesai minum, ada ketukan di pintu dan Maya masuk. Maya bertanya heran, kenapa Mbak cuma sebentar ngobrol sama Mas Fajar terus balik ke kamar? Dia masih di bawah? Ah, tidak, dia sudah pulang. Kamu tahu aku dan Mas Fajar pernah pacaran? Tentu saja aku tahu. Waktu SMA, aku juga satu sekolah dengan Mbak. Satu-satunya yang aku tidak tahu adalah kenapa kalian putus. Tapi itu tidak penting lagi. Yang penting sekarang kalian berdua masih sama-sama lajang. Waktu Mas Fajar dengar aku cerita Mbak mau ke Jakarta, matanya langsung berbinar. Aku yakin dia masih ada perasaan sama Mbak. Tidak mungkin. Semuanya sudah berlalu begitu lama. Jangan berpikir begitu, Mbak. Tidak ada yang tidak mungkin. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Aku baru saja bercerai, aku kesini bukan untuk mencari cinta baru. Setelah sekali gagal dalam pernikahan, sekarang aku mau fokus pada pekerjaan dan karir. Mendengar ucapan Sari, Maya pun terdiam, tetapi di dalam hatinya, ia tetap ingin menjodohkan Sari dan Fajar. Sari berpikir bahwa ia dan Fajar tidak akan bertemu lagi, tetapi begitu Sari diterima bekerja, ia bertemu lagi dengan Fajar. Ia mengenakan kartu identitas karyawan di lehernya, dan jabatannya adalah kepala pemasaran. Ia akan menjadi atasan langsung Sari.
Sari menatap Fajar dengan pandangan tidak senang, tetapi kali ini ia tidak bisa menyalahkan Fajar karena Fajar sudah lebih dulu bekerja di sana. Jika tidak ingin bertemu Fajar lagi, satu-satunya cara adalah Sari harus berhenti bekerja. Bertemu dan bekerja dengan Fajar bukanlah hal yang mudah, tetapi Sari juga tidak bisa begitu saja melepaskan pekerjaan ini. Sari teringat tujuannya datang ke Jakarta adalah untuk bekerja, akan ada banyak tantangan di depan. Jika ia terus menyerah saat menghadapi kesulitan, ia tidak akan pernah berhasil. Sari memutuskan untuk menganggap kehadiran Fajar seperti orang lain. Ia akan berusaha melakukan pekerjaannya dengan baik dan tidak memikirkan hubungan pribadi mereka. Fajar sendiri terkejut melihat Sari bersikap begitu tenang. Seolah-olah Sari telah membangun sebuah dinding dan tidak mengizinkan Fajar masuk ke dunianya. Maya menanyakan perkembangan hubungan Fajar dan Sari. Saat mendengar Fajar bercerita dengan sedih, Maya berkata, "Tidak bisa begini. Aku harus turun tangan untuk mendekatkan kalian berdua. Bagaimana caranya? Percaya saja padaku." Maya sudah punya rencana di kepalanya. Hari itu, Maya dan Sari berangkat kerja bersama dengan satu motor. Saat jam pulang kerja, Sari pergi ke ruang divisi penjualan mencari Maya, tetapi tidak menemukannya. Ia menelepon Maya. Suara Maya terdengar menyesal. "Aduh, kepalaku kenapa ya? Aku lupa bilang sama Mbak kalau tadi Mas Aditya mengajakku makan malam." "Ya sudah, kalian bersenang-senang saja. Mbak sendirian di rumah juga tidak apa-apa, tidak usah khawatir. Tapi masalahnya, aku membawa kunci rumah dan kunci motor. Kalau begitu biar Mbak naik taksi ke sana untuk ambil kunci. Kalian ada di restoran mana? Aku dan Mas Aditya sudah pergi ke Pulau Seribu." "Apa? Katamu kalian mau makan malam?" "Iya. Tapi dia sudah memesan makan malam di atas kapal pesiar di Pulau Seribu, Mbak. Kalau begitu tidak ada cara lain, Mbak akan menginap di hotel semalam. Kalian bersenang-senang ya." Sari baru saja menutup telepon ketika melihat Fajar berdiri tepat di belakangnya. Fajar bertanya dengan lembut, "Kamu mau tidur di hotel? Kamu menguping pembicaraanku?" "Tidak. Aku kebetulan lewat dan tidak sengaja mendengar. Sekarang aku juga mau pulang. Biar aku temani kamu cari hotel, ya?" "Tidak perlu. Aku hanya ingin membantumu. Lagi pula aku lebih tahu daerah sini daripada kamu. Apa kamu bawa KTP? Kalau tidak bawa KTP tidak bisa sewa kamar hotel." Sari membuka dompetnya. Ia lupa meninggalkan KTP-nya di rumah. Sari menjadi bingung. "Aku tidak bawa KTP. Kalau begitu, aku sewa penginapan saja." "Sewa penginapan itu berbahaya. Di sana sering ada kamera tersembunyi. Nanti kalau terjadi apa-apa bagaimana? Lalu aku harus bagaimana? Bagaimana kalau kamu menginap di rumahku semalam?" "Tenang saja, aku tidak punya niat buruk. Rumahku ada 2 kamar tidur. Malamnya kamu bisa kunci pintu rapat-rapat dan tidur sampai pagi. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Dulu kamu juga." "Sudahlah, biarkan saja aku. Bagaimanapun juga kita ini kenal, bagaimana mungkin aku membiarkanmu begitu saja? Ikut aku." Tanpa membiarkan Sari menolak lagi, Fajar menggandeng tangan Sari dan membawanya pulang ke rumahnya. Sari merasa sangat canggung saat pertama kali datang ke rumah Fajar. Fajar menyadari itu. Ia berkata pada Sari, "Ini kunci kamarmu, hanya ada satu. Kamu pegang saja. Aku akan tidur di kamar sebelah. Kalau ada apa-apa, panggil saja aku." "Sekarang baru jam 7 kurang, kamu tidak makan apa-apa dan langsung tidur?" "Oh, tentu saja makan. Aku akan masak. Kamar mandi ada di sebelah sana, aku sudah siapkan 1 set pakaian bersih. Pakai saja biar nyaman." Sari mengangguk pelan lalu masuk ke kamar mandi. Aroma lembut di rumah Fajar membuatnya merasa sangat nyaman. Namun, ia teringat sekarang bukan waktunya untuk bersantai. Ia segera mandi cepat lalu keluar. Selama Sari mandi, Fajar sudah menyiapkan makan malam. Sari tampak terkejut. "Kamu pintar sekali memasak. Waktu pertama kali ke Jakarta, aku sering makan di warung. Tapi lama-lama bosan juga. Masak sendiri ternyata lebih enak, jadi aku belajar masak. Semoga masakanku cocok dengan seleramu." Sari makan dengan lahap. Fajar hanya sibuk memandangi Sari sampai lupa makan. Baginya, ini adalah momen berharga yang sulit sekali ia dapatkan. Ia spontan berkata, "Senang sekali. Kamu bilang apa?"
Bisa makan bersamamu seperti ini. Aku senang sekali. Sejujurnya, aku tidak pernah bisa melupakanmu, tapi rasa bersalahku terlalu besar sehingga aku tidak berani mencarimu. Saat mendengar kamu sudah bercerai, bagimu itu adalah kabar duka, tapi bagiku, aku merasa seperti baru saja diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Kali ini aku tidak mau kehilanganmu lagi. Kalau boleh, bisakah kamu membuka hatimu untukku? Kamu bilang kamu masih punya perasaan padaku? Iya, bertahun-tahun berlalu, tapi perasaanku tetap sama. Maafkan aku karena waktu itu tidak bisa melindungimu dan anak kita. Di mata Fajar, terpancar penyesalan yang mendalam atas keputusannya di masa lalu. Fajar teringat hari itu, saat acara perpisahan setelah kelulusan kelas 11. Seluruh kelas pergi berkemah. Saat semua orang lengah, Fajar dan Sari memisahkan diri. Keduanya sama-sama minum alkohol. Naluri mereka bangkit, Fajar tidak bisa mengendalikan diri, begitu pula Sari. Mereka melakukan hubungan untuk pertama kalinya. Pagi harinya, keduanya sangat panik dan situasi menjadi lebih buruk ketika Sari hamil. Sari sendiri ingin mempertahankan bayinya, tetapi kedua keluarga dan Fajar tidak setuju. Ia terpaksa menuruti keputusan semua orang. Karena aborsi, hubungan Sari dan Fajar pun berakhir. Sari membenci Fajar karena ia tidak berani bertanggung jawab bersamanya. Waktu berlalu, Fajar masih memendam rasa bersalah itu. Dan yang terpenting, cintanya pada Sari tidak pernah hilang. Sementara itu di kampung, setelah Sari pergi, banyak perubahan terjadi. Terutama kembalinya Linda, istri pertama Bayu. Seluruh warga desa kembali bergosip tentang Bayu. Saat bertemu Bu Endang di pasar, orang-orang bertanya dengan penasaran, anak ibu itu sebenarnya kenapa? Kenapa apanya? Dia baru saja cerai dengan istri keduanya, belum lama sudah menikah lagi, dan yang dinikahi malah istri pertamanya. Kami jadi penasaran. Urusan rumah tangga orang kenapa kalian harus penasaran? Linda itu menantu yang baik. Dulu dia dan Bayu hanya salah paham sedikit, makanya sempat berpisah. Sekarang mereka sudah baikan dan kembali bersama. Kalian seharusnya ikut senang. Dulu seingat saya, ibu bilang si Linda itu anak kurang ajar, tidak pantas untuk anak ibu. Ah, itu ibu salah ingat. Yang saya bilang tidak pantas itu si Sari. Kalau Linda, dia cantik, pintar, dan tahu diri. Tidak ada yang bisa saya keluhkan darinya. Para tetangga terkejut dengan kecepatan Bu Endang membalikkan fakta. Mereka juga menyadari belakangan ini Bu Endang banyak berubah. Ia berpakaian lebih modis dan tidak lagi terlalu hemat saat berbelanja. Ketika ditanya, Bu Endang langsung pamer, "Kalian penasaran kenapa saya jadi awet muda, kan? Ini semua berkat menantu saya. Dia tidak hanya memberiku uang, tapi juga mengajariku cara berbisnis. Saya titipkan uang padanya untuk investasi. Sekarang setiap bulan, duduk santai saja, bisa dapat puluhan juta rupiah. Investasi apa, Bu? Boleh kami ikut?" Para tetangga mulai mengerubungi dan merayu Bu Endang. Bu Endang menerima uang mereka lalu menyerahkan semuanya pada Linda untuk diinvestasikan lebih lanjut. Ia bisa mendapatkan komisi dari uang tersebut. Alasan Bu Endang mengizinkan Linda kembali menjadi menantunya adalah karena Linda secara proaktif datang dan mengatakan bisa membantunya menjadi kaya tanpa perlu bekerja keras. Bayu sejak kecil selalu menuruti kata-kata ibunya, jadi meskipun tidak lagi memiliki perasaan pada Linda, ia tetap setuju untuk menikah lagi. Linda sangat rajin mengambil hati Bu Endang, membelikannya banyak pakaian dan memberinya uang. Karena itu, Bu Endang dibutakan oleh materi. Ketika Bu Endang sedang menikmati hidupnya, tiba-tiba suatu pagi, tidak ada seorang pun di rumah yang melihat Linda. Ia menghilang, membawa serta sejumlah besar uang yang diinvestasikan oleh Bu Endang, Siska, dan para tetangga. Mendengar kabar Linda menghilang, para tetangga segera berkumpul dan memaki Bu Endang. "Ibu menipu kami, ya? Kenapa sesama tetangga tega melakukan hal seperti ini? Ibu-ibu tenang dulu. Keluarga saya juga menaruh semua uang pada Linda, bukan hanya kalian. Kami tidak peduli. Sekarang kami tidak butuh untungnya, kembalikan uang modal kami." Banyak orang berteriak-teriak, membuat Bu Endang pusing. Ia pingsan di tengah kerumunan. Bayu harus turun tangan mengusir mereka semua. Kemudian,
Giliran Siska yang datang menagih uang. Siska tidak kalah galaknya. Ia berteriak, "Ibu, ibu di mana? Kenapa ibu menipu aku? Diam kamu. Ibu sedang pingsan dan istirahat di kamar. Kalau Mas jadi aku, apa Mas bisa diam?" Tentu saja. Mas kan anak baiknya ibu. Apa kata ibu? Mas pasti dengar. Tapi aku beda. Aku punya keluarga sendiri. Kalau aku kehilangan uang itu, suamiku bisa membunuhku. Siska masuk ke kamar dan menarik kerah baju Bu Endang, membangunkannya. Ia menatap ibunya dengan tajam. "Ibu, cepat kembalikan uangku." Bu Endang berkata dengan lemah, "Kamu sendiri yang langsung memberikan uang pada Linda. Kenapa menagihnya pada ibu?" "Karena ibu yang pamer padaku kalau investasi pada Linda akan dapat untung besar. Ibu harus tanggung jawab." "Sudah cukup. Dari pagi sampai sekarang aku sudah sangat lelah. Biarkan aku bernapas sebentar. Aku tidak akan diam." "Ibu macam apa ini? Coba pikir, apa ibu pernah membantuku? Atau hanya membawa masalah saja? Kamu berani kurang ajar pada ibumu? Aku sudah diambang kematian. Apa yang tidak berani aku lakukan? Kalau aku mati, ibu juga tidak akan tenang. Aku akan jadi hantu dan kembali untuk menarik ibu ke neraka bersamaku." Bayu tidak bisa tinggal diam melihat adiknya bersikap kurang ajar pada ibunya. Ia maju dan menampar Siska beberapa kali. Bu Endang, meskipun lelah, harus berusaha melerai kedua anaknya. Siska berlari pulang. Suaminya, Hendra, sudah menunggunya di depan pintu dengan wajah dingin. "Bagaimana? Sudah dapat uangnya?" "Belum, Mas," kata ibu. "Beberapa hari lagi Mbak Linda akan pulang. Dia tidak kabur, hanya salah paham saja." "Salah paham? Kamu pikir aku ini anak kecil yang tidak tahu apa-apa?" Hendra maju dan memukuli Siska terus-menerus. Ia mengikat Siska di tiang dan tidak memberinya kesempatan untuk lari. Siska memohon, "Aku mohon, Mas, jangan pukul aku lagi. Karena kamu bodoh, kalau tidak kupukul kamu tidak akan sadar. Dan lagi, uang itu harus kamu tagih dari si Linda. Kalau tidak, ibumu atau kakakmu yang harus bayar. Aku tidak akan melepaskannya." Ia terus memukuli Siska. Saat amarahnya reda, tubuh Siska sudah penuh dengan luka. Akhir cerita hari ini adalah buah dari perlakuan Bu Endang dan Siska pada Linda di masa lalu. Dulu Linda diperlakukan seperti pembantu oleh Bu Endang. Ia tidak pernah diizinkan mengangkat kepala di hadapan mertuanya. Saat memarahi Linda, Bu Endang bahkan menyeret orang tuanya, mengatakan mereka tidak bisa mendidik anak. Siska pun tidak kalah. Ia menindas Linda dari hal kecil hingga besar. Siska membuat Bayu membenci Linda. Hidup di rumah tanpa ada yang membelanya, dihina habis-habisan, Linda memilih untuk bebas. Namun, Linda tidak bisa memaafkan perlakuan keluarga Bu Endang. Ia kembali dan menipu mereka sebagai pelajaran. Linda ingin seluruh keluarga Bu Endang hancur, karena mereka pantas mendapatkannya. Saat menerima uang, Bu Endang percaya pada Linda dan tidak membuat surat perjanjian. Sekarang, ia harus menanggung utang hampir 1 miliar rupiah dari para tetangga seorang diri. Ia tidak berani keluar rumah dan diteror dengan pengeras suara di depan gangnya. Sementara Siska, setelah dipukuli habis-habisan oleh suaminya, ia tidak mau pasrah. Ia ingin bercerai dengan Hendra, tetapi Hendra tidak setuju. "Kamu mau cerai? Kembalikan dulu uang yang kamu ambil dari rumah ini. Aku beritahu ya, kalau kita ke pengadilan sekarang, semua harta Gonogini akan dibagi 2. Uang 300 juta itu pasti akan jadi hakku. Anggap saja aku sudah mengambil uang itu duluan, jadi lepaskan aku." "Kamu sedang berkhayal, harta setelah menikah tidak serta-merta dibagi 2. Semua mobil, rumah, atas namaku. Kamu punya apa? Kamu hanya punya badan tidak berguna itu. Jadi jangan mimpi mau lari dari utangmu. Cepat pikirkan cara untuk mendapatkan uang itu kembali." Hendra tidak mau menandatangani surat cerai. Siska juga tidak bisa menagih uang dari ibu atau kakaknya. Dari 36 jurus, lari adalah yang terbaik. Siska kabur dari rumah tengah malam. Ia tidak tahan hidup dipukuli oleh Hendra. Ia ingin bebas dan mencari pria lain. Di perjalanan, saat sedang membuka Facebook, Siska melihat foto yang diunggah oleh Fajar. Dulu Siska juga pernah naksir Fajar.
Siska adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu Fajar dan Sari pernah pacaran dan melakukan aborsi. Waktu itu ia sedang ke rumah sakit untuk check-up dan melihat Sari bersama ibunya keluar dari poli kandungan. Sejak saat itu, Siska membenci Sari, dan kebencian itu masih ada sampai sekarang. Melihat Fajar sukses, Siska bertekad untuk merebutnya. Siska menelusuri setiap foto Fajar dan mengetahui di perusahaan mana ia bekerja. Ia segera pergi mencari Fajar. Sial bagi Siska. Setelah malam Fajar dan Sari berada di kamar yang sama, keesokan paginya mereka berangkat ke kantor bersama, dan Siska melihat mereka, rasa cemburu membara di hatinya. Siska berlari ke hadapan Fajar dan Sari. Sari sangat terkejut bertemu lagi dengan Siska. Kamu sedang apa di sini? Seharusnya aku yang bertanya pada Mbak. Baru saja cerai dengan kakakku, sudah berani menggoda pria lain? Apa Mbak tidak punya harga diri? Melihat sikap kasar Siska pada Sari, Fajar mengerutkan kening dan bertanya, Anda siapa? Apa hubungan Anda dengan Sari? Mas tidak kenal aku? Aku Siska. Selama SMA aku selalu memberimu hadiah di hari Valentine. Masa Mas tidak ingat? Maaf, tapi bagi saya, Anda bukan orang yang pantas untuk saya ingat. Kenapa Anda mencari masalah dengan Sari? Masih suka sama dia itu sudah janda. Aku ini adik iparnya, jadi aku tahu betul dia itu perempuan tidak benar. Kalau Mas dekat dengannya, hidup Mas akan berubah dari cerah menjadi kelam. Bagaimana hidup saya? Saya rasa Anda tidak punya hak untuk ikut campur. Benar. Aku tidak punya hak, tapi karena aku cinta sama Mas, aku tidak bisa diam saja melihat orang lain merusak hidup Mas. Anda salah. Sari adalah cinta pertamaku, satu-satunya orang yang aku cintai sampai sekarang. Jika kehilangan dia, hidupku tidak akan ada artinya. Aku tidak akan melepaskan Sari hanya karena beberapa ucapan tak berdasar dari Anda. Mas begitu mencintainya. Memangnya apa yang dia punya dan aku tidak? Hanya dengan melihat kelakuan Anda hari ini sudah cukup membuktikan Anda tidak bisa dibandingkan dengan Sari. Saya harap Anda tidak datang ke sini lagi mengganggu kami. Sikap Fajar pada Siska sangat berbeda dengan sikapnya pada Sari. Sari terharu saat Fajar membelanya di depan orang yang ia benci. Fajar menarik tangan Sari ke sudut, ia bertanya dengan lembut, "Gadis tadi itu mantan adik iparmu?" "Benar. Karena dia, aku tidak bisa melindungi anakku. Aku tidak mengerti kenapa dia bisa ada di sini dan apa tujuannya. Jangan khawatir. Apapun tujuannya, ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkannya menyakitimu. Kenapa kamu begitu peduli padaku? Bukankah tadi? Bukan hanya tadi. Tadi malam aku juga sudah bilang. Aku masih sangat mencintaimu. Cukup kamu buka hatimu dan beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan membuatmu bahagia. Ini bukan janji kosong. Aku pasti akan melakukannya. Percayalah padaku, ya. Sari bingung, tidak tahu harus menjawab apa. Ia ingin percaya pada kata-kata Fajar. Ia sendiri juga ingin bahagia. Tapi, apakah terlalu cepat baginya untuk membuka hati lagi setelah baru saja melalui pernikahan yang tidak bahagia? Setelah berpikir panjang, Sari tidak memberikan jawaban pasti pada Fajar. Tapi bagi Fajar, itu sudah merupakan pertanda baik. Setidaknya Sari tidak menolaknya mentah-mentah, Fajar yakin ia masih punya kesempatan. Sejak hari itu, Fajar terus berada di sisi Sari. Ia tidak bersikap terlalu agresif atau membuat Sari canggung di kantor. Ia menunjukkan cintanya dengan banyak membantu Sari dalam pekerjaan. Jika Sari harus lembur, ia juga akan lembur menemaninya, lalu mengantarnya pulang. Makan malam bersama Aditya dan Maya juga membantu mendekatkan Sari dan Fajar. Begitulah, mereka secara alami kembali merajut kasih yang lama, saat keduanya sudah cukup dewasa, serius, dan siap menghadapi kesulitan bersama. Sementara itu, setelah disiram air dingin oleh Fajar, Siska belum menyerah pada ambisinya. Ia ingin mengganggu hubungan Fajar dan Sari. Pertama, ia melamar pekerjaan di perusahaan mereka, tetapi karena Siska tidak punya ijazah sarjana dan pengalaman, tentu saja ia ditolak. Kemudian, Siska kembali ke kampung dan mencari cara untuk menghubungi Bu Ningsih, ibu Fajar. Begitu berhasil menelepon Bu Ningsih, Siska langsung berkata, "Tante ini ibunya Mas Fajar, kan?" "Iya."
Kamu siapa? Saya Siska, Tante. Rekan kerja dan juga teman dekat Mas Fajar. Saya telepon Tante karena ingin memberitahu satu hal. Mas Fajar sudah punya pacar Tante. Tapi pacarnya itu perempuan yang sangat terkenal buruknya. Fajar punya pacar? Tante belum pernah dengar Fajar cerita. Iya, Tante, mereka baru pacaran. Tapi perempuan itu tidak pantas untuk Mas Fajar. Tante harus menasihatinya untuk putus. Apa sekarang Tante ada waktu? Kita bisa bertemu? Tante ingin dengar langsung ceritamu tentang gadis itu. Tentu saja bisa, Tante. Saya sangat bersedia. Siska mengira ia berhasil menjebak Bu Ningsih. Ia bergegas ke kafe tempat mereka janjian. Siska berdandan sangat cantik untuk membuat kesan baik pada Bu Ningsih. Bu Ningsih menatap Siska dan hanya tersenyum tipis. Kamu Siska, kan? Iya, Tante. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk bertemu. Saya akan langsung ke intinya. Mbak Sari, pacar Mas Fajar sekarang, pernah menikah sekali Tante. Dia itu mantan kakak ipar saya. Kalau bicara tentang kepribadiannya, hanya bisa digambarkan dengan satu kata, buruk. Dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah, kurang ajar pada mertua, bahkan saat hamil, dia tidak bisa menjaga diri, dan akhirnya keguguran. Oh, begitu? Iya. Kakak saya juga karena dia jadi kehilangan kepercayaan pada perempuan. Sekarang kalau dengar namanya saja, dia langsung geleng-geleng kepala. Lalu kamu? Tante mau tanya apa? Kenapa kamu menceritakan semua ini pada Tante? Karena saya peduli pada Mas Fajar, Tante. Saya tidak mau hidupnya hancur karena perempuan itu. Menurut Tante, tidak mungkin kamu melakukan ini hanya karena peduli. Atau jangan-jangan kamu ada perasaan padanya? Iya benar Tante. Sejujurnya, saya sudah lama suka pada Mas Fajar tapi belum punya kesempatan untuk jadi pacarnya. Tapi, saya melakukan ini bukan karena sengaja ingin memisahkan mereka. Kalau perempuan itu pantas untuk Mas Fajar, saya akan mendoakan mereka. Masalahnya, dia tidak pantas, Tante. Siska berusaha meyakinkan Bu Ningsih. Ia tidak tahu bahwa sejak tadi, Fajar juga ada di kafe itu. Mendengar ucapan Siska, Fajar mendekat dan berkata dengan marah, "Sudah cukup kamu mengarang cerita, Mas Fajar, kenapa Mas di sini? Kalau aku tidak di sini, bagaimana aku bisa mendengar langsung kebohonganmu tentang Sari dan menghentikanmu?" Fajar beralih pada ibunya. Bu, jangan percaya padanya. Dia yang membuat Sari keguguran. Seluruh keluarganya sekarang terlilit utang dan dikejar-kejar penagih utang. Tenang, Nak, ibu juga tidak percaya padanya. Makanya ibu panggil kamu ke sini untuk menyelesaikan masalah ini. Fajar mengeluarkan alat perekam suara di depan Siska. Ia berkata, aku sudah merekam semua yang kamu katakan. Aku bisa melaporkanmu sekarang juga atas tuduhan pencemaran nama baik. Ini kesempatan terakhir untukmu. Kalau kamu bersikap baik dan tidak pernah muncul lagi di depan keluargaku dan Sari, aku akan anggap tidak ada apa-apa. Tapi kalau kamu melakukan hal seperti ini lagi, kita akan bertemu di pengadilan. Ini caraku melindungi. Siska marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini ia sedang menumpang di penginapan karena tahu jika ia muncul di kampung, Hendra akan langsung mencarinya dan memukulinya. Siska sudah punya satu musuh. Ia tidak mau menambah musuh lagi dan berurusan dengan hukum. Ia diam-diam pergi dari kafe. Di sisi Fajar, kemarin ia baru saja pulang kampung. Ia tidak pulang sendirian, melainkan bersama Sari. Tujuannya adalah untuk secara resmi memperkenalkan Sari pada keluarganya. Ia juga sudah menjelaskan situasi Sari pada ibunya melalui telepon. Sebenarnya, keluarga Fajar dan keluarga Sari pernah bertemu sebelumnya untuk menyelesaikan masalah kehamilan Sari. Dan ada satu kebenaran yang Sari dan Fajar sendiri tidak tahu. Dulu, keluarga Fajar bukannya tidak mau Sari melahirkan dan menikahkan mereka karena takut malu, melainkan karena setelah diperiksa, dokter menyatakan Sari mengalami kehamilan ektopik di luar kandungan, dan harus segera digugurkan demi keselamatan Sari. Kedua keluarga berbohong pada Fajar dan Sari agar mereka putus dan fokus pada sekolah. Karena itu, tidak ada dendam di antara kedua keluarga, dan mereka dengan senang hati menerima hubungan Fajar dan Sari saat ini. Sari dan Fajar akhirnya mengetahui kebenaran itu dari orang tua mereka. Keduanya akhirnya bisa melepaskan beban rasa bersalah atas anak yang mereka kira telah mereka renggut nyawanya.
dan bersama-sama menatap masa depan yang lebih baik. Tidak lama kemudian, pernikahan Fajar dan Sari dilangsungkan. Setelah menikah, mereka kembali ke kota, melanjutkan pekerjaan, dan hidup bahagia. Impian mereka saat itu adalah memiliki anak, karena Sari pernah mengalami kehamilan ektopik dan keguguran. Memiliki anak akan menjadi tantangan. Tetapi keduanya bertekad untuk tidak menyerah dan berusaha bersama. Sementara itu, Siska, setelah beberapa lama bersembunyi di penginapan, uang di sakunya habis. Sejak dulu Siska tidak pernah bekerja. Sebelum menikah, ia bergantung pada ibu dan kakaknya. Setelah menikah, ia juga bergantung pada suaminya. Sekarang Siska tidak punya motivasi untuk mencari uang sendiri. Ia kembali ke rumah Bu Endang. Saat ia pulang, segalanya tampak aneh. Sebuah tembok baru dibangun memisahkan bagian rumah dan kebun. Siska perlahan masuk ke dalam rumah. Ia terkejut saat menginjak kaki Bayu. Kakaknya sedang duduk di belakang pintu memegang sebotol minuman keras. Siska berkata dengan kesal, "Siang bolong begini Mas sudah mabuk? Kamu siapa? Mas tidak kenal adik kandung satu-satunya? Kamu Siska? Kudengar dari suamimu kamu sudah kabur? Kenapa kembali lagi? Mas Hendra datang ke sini mencariku. Dia ke sini bukan untuk mencarimu, tapi untuk menagih uang yang kamu berikan pada Linda. Ngomong-ngomong, kenapa hari ini tidak ada yang datang menagih utang lagi? Apa Mas dan Ibu sudah melunasi semuanya? Ibu terpaksa menjual semua tanah untuk melunasi utang pada tetangga dan memberikannya pada suamimu agar tidak mengganggu lagi. Sekarang rumah ini juga sudah jadi milik orang lain, kami hanya menumpang sementara. Kenapa Mas jadi tidak berguna begini? Setidaknya Mas harus pertahankan rumah ini untuk tempat tinggal. Kamu bicara memang gampang, tapi apa yang sudah kamu lakukan? Atau kamu hanya tahu lari? Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri, lebih baik kamu pergi dan jangan pernah kembali. Mas pikir aku mau kembali ke sini? Baik, aku akan pergi. Mulai hari ini, aku dan Mas bukan lagi saudara. Aku juga bukan lagi anak keluarga ini. Kita urus hidup kita masing-masing." Siska berbalik dan pergi, tahu bahwa ia tidak bisa lagi bergantung pada ibu dan kakaknya. Di dalam rumah, Bu Endang terbaring lemah, sementara Bayu masih memeluk botol minumannya. Saat Sari menikah di kampung, Bayu datang untuk melihat. Matanya menunjukkan penyesalan saat Sari menjadi istri orang lain. Tapi penyesalan tinggallah penyesalan. Dialah yang tidak melindungi Sari saat dihina oleh ibu dan adiknya. Dialah yang tidak mau memaafkan masa lalu Sari, padahal Sari telah menerima masa lalunya dan berusaha beradaptasi dengan keluarganya. Mereka telah menjadi orang asing yang tidak saling berhubungan. Bayu menjadi gelandangan, sementara Sari telah menemukan pria yang benar-benar mencintainya. Berkat usaha tak kenal lelah keduanya, 2 tahun setelah menikah, Sari melahirkan anak kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kebahagiaan mereka berlipat ganda. Setiap hari, Sari hidup dengan rasa syukur atas hal-hal indah yang datang padanya, menutupi kenangan pahit di hatinya.